Selamat siang Ibu dosen yang saya hormati serta teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang ini saya akan memaparkan materi kelima mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Aksem Modok. Saya berasal dari kelas 2A D3. Sesuai dengan silabus yang sudah diberikan oleh Ibu dosen, materi ini berkaitan erat dengan sektor pasar modal dan investasi. Untuk memberikan gambaran nyata tentang fungsi OJK, saya akan mengangkat studi kasus tentang laporan resmi Satgas Waspada Investasi tahun 2016 mengenai pengungkapan 3 kasus besar yang meresahkan masyarakat, yaitu yang pertama ada PT Cakra Buana Sukses Indonesia atau biasa disebut dengan PT CSI, ada Dream for Freedom, dan yang ketiga adalah penipuan pelunasan kredit UN Susindo. Melalui pemaparan ini, kita akan melihat bagaimana OJK menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, dan penyelidikan untuk menjaga stabilitas keuangan yang ada di Indonesia. Sebelum itu saya ingin menyapa teman-teman semua. Mungkin ada yang sudah dengar namanya OJK, tapi ada juga yang belum tahu persis apa fungsinya. Nah, sederhananya bagi teman-teman yang belum tahu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini adalah lembaga negara independen. Anggap saja OJK ini adalah polisinya keuangan yang berada di Indonesia. Tugasnya adalah memastikan uang yang kita simpan di bank atau yang kita investasikan itu aman dan tidak dibawa lari. Nah, bagi teman-teman yang nonton, yang sudah tahu atau yang sudah pernah baca, penting untuk dicatat bahwa OJK lahir dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak saat itu, OJK resmi mengambil alih pengawasan pasar modal dari Bapepam LK. Jadi sekarang yang namanya reksadana, saham, hingga perusahaan yang go public, aturan mainnya dibuat dan diawasi langsung oleh OJK agar tetap adil dan transparan. Nah, teman-teman bisa lihat di slide di materinya masing-masing yang saya sudah berikan, materi saya tentang OJK. Namun tantangannya adalah perusahaan yang ilegal beroperasi di luar dari OJK. Untuk itulah OJK memimpin tim khusus bernama Satgas Waspada Investasi atau SWI. Isinya adalah gabungan dari polisi, jaksa, hingga Kementerian Perdagangan. Ini adalah tim elit yang bertugas menggebrek investasi bodong seperti kasus yang akan kita bahas. Kasus yang pertama yaitu adalah kasus PT CSI. Kasus PT CSI ini teman-teman bisa lihat ya di materi yang saya bagikan. Kasus ini adalah salah satu skandal investasi ilegal terbesar juga ya, yang berbasis di daerah Cirebon, di mana mereka berhasil mengimpun dana hingga triliunan rupiah dan ribuan nasabah dengan kedok koperasi syariah. Pasti ada yang sudah pernah dengar syariah ya, karena materinya sudah diajarkan oleh Ibu dosen. Supaya teman-teman tidak terjebak modus serupa, OJK selalu mengingatkan kita melalui rumus sakti. Kalau aku bisa bilang, saya juga bisa bilang ya, rumus sakti 2L, yaitu legal dan logis. Nah, mari kita cocokkan dengan kasus CSI ini menggunakan rumus 2L tersebut. Yang pertama, dari sisi legal, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita bertanya dulu, apakah izinnya benar tidak? Kalau tidak benar, kita tidak perlu lanjut. Tetapi jika benar, ya, maka teman-teman perlu kalau benar, teman-teman perlu tidak berhati-hati. Tetapi jika tidak benar, teman-teman harus bertanya, harus berpikir dulu sebelum bertindak. Mungkin teman-teman ada di sini yang nonton ya, ada yang berpikiran kalau kan koperasi syariah memang tidak boleh simpan pinjam. Nah, ini poin pentingnya. Teman-teman bisa lihat di materi masing-masing. Secara aturan ya, atau teman-teman bisa searching, secara aturan koperasi hanya bisa menghimpun dana dari anggotanya sendiri, bukan dari masyarakat umum. Jadi kalau di koperasi itu mereka akan memberikan pinjaman
atau memberikan orang nasabah itu tabungan, mereka itu harus menjadi anggota di dalam koperasi, bukan orang yang baru saja datang terus memberikan uang untuk diinvestasikan. Itu sangat-sangat dikhawatirkan dan perlu ada pertanyaan apakah mereka punya izin atau tidak. Nah, namun PT CSI ini menyalahi aturan. Mereka menggunakan kedok koperasi tetapi menarik uang dari siapa saja. Nah, jadi bukan cuma anggota saja, tapi orang luar juga bisa untuk menyimpan uang ke sana dengan bunga yang tinggi. Nah, secara umum kalau kita bisa bilang itu bank gelap. Mereka melanggar pasal 59 Undang-Undang Perbankan Syariah karena melakukan kegiatan perbankan tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa? Hanya bank yang boleh menarik tabungan masyarakat umum. Nah, karena bank langsung atau diawasi langsung oleh LPS. Apa itu LPS? Lembaga Penjamin Simpanan. Pasti teman-teman sudah tahu lembaga penjamin simpanan itu apa. Kalau kan kita simpan uang di bank. Nah, pada saat kita simpan uang di bank, uang kita itu tidak akan hilang. Walaupun hilang, akan diganti walaupun membutuhkan waktu yang lumayan lama. Karena masih mengurus yang kalau koperasi, kalau ketahuan pemiliknya itu pasti akan disita dulu kayak rumah, aset-aset yang lain. Nah, perlu dilelang lagi untuk dijual kembali. Nah, hasilnya itu akan dibagikan lagi kepada masyarakat yang terkena musibah, uangnya dibawa kabur begitu. Nah, di koperasi tidak ada jaminan LPS-nya. Jadi, jika koperasi gagal bayar, uang teman-teman tidak ada yang mengganti. Nah, ini adalah yang tadi kita sebut bahwa bank gelap. Nah, di sini uang yang sudah masuk di koperasi tidak ada yang mengganti. Nah, apalagi MUI Cirebon sudah tegas menyatakan bahwa praktis CSI ini haram dari awal. Namun masyarakat di Cirebon tidak mengenal. Karena apa? Karena mereka diiming-imingi dengan bunga yang besar, yaitu 5%. Teman-teman bisa lihat ya di materi yang saya akan kirimkan. Yang saya sudah kirimkan. Terus kita lihat yang kedua, yaitu adalah dari sisi logis. Masuk akal tidak keuntungannya? Kalau masih 5% per tahun, itu memang masuk akal. Karena apa? Karena PT CS ini menjanjikan keuntungan atau return kurang lebih 5% per setiap bulan. Bahkan setiap bulan loh teman-teman. Pasti ada yang bertanya-tanya, setiap bulan ya 5% aja, nggak banyak itu. Nah, kau harus perlu simulasi. Bayangkan teman-teman punya uang 1 juta ya. 1 juta dan menyimpannya di koperasi yang tadi ya. Koperasi yang kasih 5% per tahun, 5% per bulan. Artinya kan teman-teman punya 1 juta nih, atau teman-teman dan saya punya 1 juta. Artinya setiap bulan teman-teman mendapatkan untung 50.000. Itu tanpa melakukan apapun. 50.000, 1 juta. Dalam 1 tahun, total keuntungan yang teman-teman dan saya kumpulkan itu 600.000. 600.000 loh. Berarti di akhir tahun, uang yang tadinya cuma 1 juta tumbuh menjadi 1.600.000. Untuk pertumbuhan 60% setahun. Nah, 60% per tahun. Kalau teman-teman bukan simpan 1 juta, teman-teman simpan melebihi, kayak teman-teman menyimpan 100 juta. Itu teman-teman untung per bulannya berapa, dan apa, tidak melakukan apa-apa pun teman-teman bisa kaya. Nah, sekarang coba teman-teman bandingkan dengan Bank BCA, Mandiri, atau Bank BRI sekarang yang ada di BTN, BN, lain sebagainya. Bunga deposito mereka itu biasanya sekitar hanya
atau 5% per tahun. Bahkan sekarang sudah bisa 6% per tahun, bukan per bulan. Ingat, per tahun, bukan per bulan. Kalau di bank secara resmi aja, itu bunganya sedikit. Dia bukan per bulan. Tetapi PTCS ini menjanjikan return atau keuntungannya itu adalah 5% per bulan. Sangat-sangat tidak masuk akal. Nah, kalau kita bandingkan dengan bank resmi, kalau uang 1 juta yang tadi kita simpan di PT CSI, yang 1 juta tadi ya, dalam 1 tahun hanya menghasilkan 40.000. Sedangkan di PT CSI, uang yang 1 juta tadi, yang dalam 1 bulan sudah menghasilkan 50.000 1 bulan. Ya, 1 bulan. Jadi kalau kita kali untuk dapat 1 tahun, yaitu kali dengan 12, dia mendapatkan 600.000 dalam setahun. Bayangkan teman-teman, kalau pasti bisa bilang PT CSI ini memberikan keuntungan yang 12 kali lipat lebih tinggi dari bunga bank normal. Secara logis ya, bisnis real apa ya yang memberikan keuntungan stabil setinggi itu tiap bulan tanpa ada risiko? Pasti jawabannya tidak ada. Ya, pasti jawabannya tidak ada. Nah, bisa kita lihat juga teman-teman, bahwa ini adalah skema Ponzi. Untung yang kita terima diambil dari uang pendaftaran dari anggota-anggota baru. Jadi sebenarnya contohnya saya yang simpan uang, terus teman saya mau simpan juga. Nah, uang dari teman saya itu yang akan dibagikan kepada saya. Nah, begitu tidak ada lagi orang baru yang mau menyetorkan uang atau mendaftar, sistemnya ambruk dan uang yang 1 juta tadi yang kita investasikan bersama itu hilang dan dibawa kabur. Jadi pelajaran untuk kita semua bahwa jika ada koperasi yang agresif mencari nasabah orang luar seperti bank, hati-hati. Jika ada tawaran untung selangit yang tidak masuk akal, mending lari. Itu adalah materi yang kita harus pelajari dari kasus yang pertama. Kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu adalah modus merek keren atau biasa disebut dengan Dream for Freedom. Ada satu hal yang unik dari namanya. Kenapa singkatannya D4F bukan DFF? Karena Dream for Freedom itu D4F kalau di aplikasi. Nah, bukan DFF. Karena angka 4 yang dibaca 4, yang artinya for, itu trik agar mereka terlihat seperti perusahaan teknologi masa kini. Mereka ingin menarik minat teman-teman yang aktif di media sosial agar merasa ini adalah investasi digital yang hebat. Mari kita bedah rincian keuntungan agar teman-teman paham ya di dalam itu materi. Ya, di dalam materi yang disebutkan itu supaya teman-teman tidak terjebak. Di dalam D4F ini, mereka menjual paket investasi ada silver, gold, hingga platinum. Yang pertama, ada bonus pasif. Bayangkan teman-teman cukup duduk diam, uang teman-teman bertumbuh 1% setiap 15 hari. Berarti dalam sebulan teman-teman dapat 2% tanpa kerja apapun. Di mata orang awam, ya itu terlihat kecil dan aman. Karena cuma 1% dibandingkan dengan tadi yang kasus pertama. Nah, padahal ini kan adalah umpan awal. Yang kedua ini adalah bonus aktif. Nah, yang membuat orang jadi haus mengajak orang lain, setiap kali teman-teman berhasil mengajak satu orang baru bergabung dan menyetorkan uang, teman-teman langsung mendapatkan komisi 10% dari uang orang tersebut. Nah, contoh, kalau orang mengasih 100.000, nah kita ambil keuntungan 10% dari 100.000 itu.
Nah, 10%-nya itu ya 10.000 dari uang 100.000 itu. Nah, jika teman-teman mengajak 10 orang, teman-teman sudah balik modal. Ya. Karena kalau 10 orang itu investasinya bukan 100.000 bahkan lebih, pasti balik modalnya cepat, sangat cepat sekali. Terus yang ketiga, kan tadi ada bonus pasif, bonus aktif, dan yang ketiga adalah bonus manager yang paling fantastis. D4F ini membuat jenjang karir fiktif mulai dari level Ruby, Shipper, Crow, and Diamond. Janji gajinya tidak main-main kawan, mulai dari 5 juta sampai 500 juta setiap bulan. Pertanyaan buat teman-teman, adakah perusahaan iklan di dunia yang bisa menggaji manajernya 500 juta per bulan hanya dengan biaya pendaftaran anggota baru? Ada yang bisa jawab? Kalau jawab di kolom komentar. Ya, pastinya tidak ada ya. Berdasarkan jurnal OJK yang saya pelajari ya, studi kasus ini ya, Satgas Waspada Investasi menemukan fakta bahwa bisnis iklan mereka hanyalah topeng. Uang bonus manajer yang ratusan juta itu sebenarnya diambil dari uang pendaftaran teman-teman yang baru bergabung di bawahnya. Inilah disebut dengan money game. OJK bertindak sangat tegas dan merekomendasikan pencabutan SIUP mereka karena izin dagang. Jasa iklan yang disalahgunakan menghimpun investasi ilegal. Nah, kita bisa lihat dari rumus 2L. Yang pertama, legal. Izin mereka dicabut karena kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan. Jadi izin mereka ini sebenarnya ada, tetapi tidak disesuaikan, disalahgunakan ya. Jadi dibuat menjadi ilegal seperti itu. Terus logis, bonus rekrutmen dan gaji manajer Diamond sangat tidak masuk akal. Ya, logisnya ya. Bonus rekrutmen dan gaji manajer Diamond itu sangat tidak masuk akal dalam hukum perdagangan dimanapun. Nah, untuk akhirnya teman-teman bisa lihat di berita lagi bahwa pemimpin D4F ini ditangkap oleh Barreskrim Polri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita akan masuk ke studi kasus yang ketiga atau kasus yang ketiga ya. Kasus ini menurut saya paling unik dan sekaligus memperhatikan. Karena apa? Ini kasus UN Susindo ini jika kita bedakan ya, yaitu sebelumnya itu kan menjanjikan teman-teman jadi kaya. Nah, di UN Susindo ini menyasar teman-teman atau masyarakat yang sedang kesulitan membayar utang atau kredit, yang sedang macet di bank, maupun yang leasing. Berdasarkan poin-poin penting dalam jurnal OJK, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, mereka mencantut nama besar ini sangat berani ya. Mereka mengaku sebagai lembaga dunia yang punya otoritas untuk melunasi hutang rakyat Indonesia. Bahkan mereka berani mengatasnamakan Presiden Republik Indonesia dan dasar kedaulatan rakyat Pancasila untuk meyakinkan korbannya. Yang kedua, mereka menerbitkan surat sakti. Surat sakti itu mereka mengeluarkan sertifikat atau surat jaminan pembebasan hutang. Teman-teman yang terjerat hutang dihasut untuk tidak perlu lagi membayar kewajiban mereka ke bank. Ya, tapi ada syaratnya teman-teman. Teman-teman harus membayar biaya pendaftaran terlebih dahulu untuk menjadi anggota. Jadi mereka sudah mencantumkan nama orang tertinggi atau biasa presiden itu sendiri. Terus mereka meyakinkan bahwa pembebasan utang di bank itu akan terjadi karena mereka memiliki sertifikat-sertifikat yang dicetak dan dibuat atau disalin itu sama persis, sangat persis. Nah, pertanyaan buat teman-teman, kalau mereka memang lembaga kaya atau ingin melunasi utang rakyat, kenapa mereka masih memungut uang pendaftaran dari masyarakat yang
yang sedang susah. Dan apa mungkinkah bank mengakui surat yang sudah tidak jelas asal-usulnya? Jawab dalam hati. Tentu saja tidak mungkin. Berdasarkan laporan resmi OJK per 13 September 2016, Satgas Waspada Investasi sudah menyatakan bahwa tindakan ini melanggar mekanisme perbankan yang lazim. OJK tidak tinggal diam. Mereka langsung mengirim surat perintah pemberhentian kepada UN Susindo dan membuat laporan ke Barreskrim Polri. Hasilnya nyata, teman-teman. Pada tanggal 29 Oktober 2016, Polresta Samarinda berhasil menangkap ketua Korwil Kaltim Kalimantan Timur. Mereka menangkap mereka karena terbukti menipu masyarakat dengan sertifikat palsu. Nah, kita bisa lihat dari sisi prinsip 2L-nya. Ya. Yang pertama, legal dulu. Mereka sama sekali tidak punya izin dari otoritas keuangan manapun. Yang kedua, logis. Legalnya ya, mereka tidak punya izin. Kalau yang pertama, mereka juga tidak punya izin. Yang kedua, mereka punya izin tapi disalahgunakan. Nah, yang ketiga ini adalah kasus yang tidak punya izin sama sekali dari otoritas jasa keuangan manapun. Yang kedua yaitu logisnya. Sangat tidak masuk akal kan, hutang pribadi kita dilunasi hanya dengan selembar kertas tanpa ada transaksi keuangan yang jelas. Nah, kasus ini mengingatkan bagi kita semua bahwa OJK hadir untuk menjaga agar sistem perbankan kita tidak dirusak oleh oknum-oknum yang menghasut masyarakat untuk lari dari kewajiban. Nah, kita bisa lihat dari kesimpulan dari materi yang saya bahas hari ini, yaitu tentang OJK. Itu teman-teman, kita perlu pertama, OJK bukan lembaga yang membuat aturan di atas kertas, tetapi OJK adalah benteng utama yang melindungi uang kita. Melalui Satgas Waspada Investasi, OJK terbukti mampu berkoordinasi dengan Polri dan kementerian lainnya untuk memberantas kejahatan keuangan yang merugikan masyarakat. Kedua, kita belajar bahwa penipuan investasi itu sangat-sangat kreatif. Ada yang berkedok koperasi syariah seperti PT CSI, ada yang bergaya perusahaan teknologi dan modern yaitu D4F, Dream for Freedom. Bahkan ada yang berani mencantut nama presiden seperti UN Susindo. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya ingin memberikan saran praktis bagi teman-teman semua agar tidak menjadi korban berikutnya. Yang pertama, yaitu pegang teguh prinsip 2L. Sebelum menyetor uang, 1.000 pun, 500 perak pun, 500 ribu, 50 ribu, tanya dulu apakah perusahaan ini legal dan punya izin OJK tidak, dan apakah keuntungannya logis, masuk akal tidak. Ingat, untung 5% sebulan itu 12 kali lipat lebih tinggi dari bunga bank biasa. Itu sangat tidak logis. Yang kedua, saya ingin menyarankan bahwa manfaat layanan OJK jika teman-teman ragu jangan tanya tetangga. Tetangga tidak tahu, orang lain tidak mau tahu, tetapi bisa langsung menelpon dan langsung tanya langsung ke ahlinya dengan hubungi kontak OJK 157. Akhir kata, mari kita bantu OJK dengan menjadi konsumen yang cerdas dan melek literasi keuangan. Jangan biarkan mimpi kita yang akan kebebasan finansial malah menjadi mimpi buruk karena kecerobohan kita sendiri. Demikian pemaparan materi kelima saya tentang otoritas jasa keuangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu dosen. Sekarang saya akan mempersilahkan teman-teman dan Ibu dosen yang ingin memberikan pertanyaan, masukan, dan ingin minta maaf juga untuk kesalahan kata dan untuk pengaturan video. Teman-teman bisa berikan komentar di bawah video. Terima kasih, selamat siang.